Saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji hipotesis apabila data yang digunakan itu tidak berdistribusi normal atau non-parametrik. Nah, data yang diuji itu berasal dari dua kelompok yang berbeda atau berbeda bebas. Dari data dua kelompok tersebut dapat berupa interval, rasio, maupun ordinal yang ditransformasi ke dalam menjadi sebuah data atau rem. Nah, asumsi yang harus terpenuhi dalam uji Mann-Whitney ini untuk yang pertama yaitu skala data variabel terkait adalah ordinal, interval, ataupun rasio. Kemudian yang kedua, data berasal dari dua kelompok yang berbeda. Yang ketiga yaitu variabel independen satu dengan yang lainnya, itu artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Kemudian yang keempat yaitu varian kedua kelompok itu sama atau homogen. Kemudian uji Mann-Whitney sering digunakan untuk dua kelompok yang tidak berpasangan. Itu bisa digunakan dalam sampel yang kecil maupun yang besar. Kemudian untuk rumus uji Mann-Whitney ini untuk yang pertama yaitu yang sampel kecil. Rumusnya itu U1 sama dengan N1 N2 plus N1 kali N1 plus 1 per 2 dikurangi sigma R1. Dan U2 sama dengan N1 N2 plus N2 kali N2 plus 1 per 2 kurangi sigma dari R2. Kemudian untuk yang sampel besar itu rumusnya Z sama dengan U dikurangi N1 kali N2 per 2 per akar dari N1 N2 kali N1 N2 plus 1 per 12. Nah, langkah atau prosedur yang digunakan untuk uji Mann-Whitney ini adalah yang pertama itu menentukan hipotesis penelitian, kemudian membuat tabel bantu berdasarkan dari data dua kelompok untuk membuat peringkat masing-masing data, kemudian menentukan rank pada data dengan cara mengurutkan peringkat dari yang terendah sampai ke tertinggi. Kemudian apabila datanya itu skornya itu sama, nanti keduanya itu dijumlah kemudian baru dibagi dua. Kemudian yang selanjutnya mencari harga U hitung, kemudian yang selanjutnya mencari harga U tabel dengan tabel Mann-Whitney. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dengan cara membandingkan harga U yang terkecil dengan U tabel, di mana apabila U itu lebih kecil sama dengan dari U tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya jika U-nya itu lebih besar, maka H0 itu diterima. Kemudian kita masuk ke contoh 8.7. Contohnya, seorang peneliti ingin membandingkan dua model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Dua model pembelajaran tersebut adalah model A dan B. Kemudian untuk menentukan hasilnya, peneliti melakukan uji eksperimen dengan menggunakan dua kelas, di mana masing-masing kelas itu terdiri dari 10. Setelah melakukan hasil tes belajar, diperoleh data, yaitu ada di tabel.
tabelnya seperti ini. Itu mengikuti prosedur uji hipotesis Mann-Whitney. Nah, kemudian dengan mengikuti prosedur uji hipotesis Mann-Whitney ini diperoleh langkah yang pertama kan menentukan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitiannya itu rata-rata hasil belajar kelompok yang diberi model jigsaw lebih rendah atau sama dengan hasil belajar kelompok yang diberi metode ceramah. Untuk yang satunya itu rata-rata hasil belajar kelompok yang diberi model jigsaw lebih tinggi dari hasil belajar kelompok yang diberi metode ceramah. Nah, hipotesis statistiknya itu H0 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Kemudian satunya itu mu1 lebih kecil dari mu2. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tabel bantu untuk menentukan peringkat ranknya. Itu dapat dilihat di halaman buku di halaman 251 yang bagian atas. Nah, bisa dicermati sendiri nanti untuk tabelnya. Kemudian, nah, berdasarkan perhitungan tersebut, untuk yang langkah ketiga diperoleh U dan U1 dan U2. Nah, dengan rumus U1 N1 kali N2 plus N1 kali N1 plus 1 per 2 kurangi sigma R1. R tersebut itu peringkatnya. Kemudian untuk yang U1 kan N1 kali N2 plus N1 kali N1 plus 1 per 2 dikurangi sigma R1. Nah, sama dengan 10 kali 9 kan. Ini datangnya 10, kemudian yang kedua itu 9 plus 10 kali 10 plus 1 per 2 dikurangi 83,5. Ini didapat dari tabel pada halaman 251. Maka hasilnya sama dengan 90 plus 110 per 2 kurangi 83,5. Hasilnya 145 kurangi 83,5 sama dengan 61,50. Ini untuk hasil yang U1. Kemudian untuk yang selanjutnya itu U2. U2 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 kali ditambah N2 kali N2 plus 1 per 2 dikurangi sigma R2 sama dengan 10 kali 9 ditambah 9. N2 nya kan 9 plus 1 per 2 dikurangi 106,5. Maka 90 tambah 90 per 2 kurangi 106,5 sama dengan 135 dikurangi 106,5. Hasilnya itu 28,50. Nah, setelah harga diketahui tadi kan harga U1 nya itu kan 61,5, kemudian harga U2 nya itu 28,5. Nilai U itu untuk menguji hipotesis. Nilai U yang terkecil diperoleh yaitu ini untuk U2. Sedangkan untuk langkah selanjutnya itu untuk menguji kebenaran perhitungannya dengan Mann-Whitney itu digunakan rumus
N1 kali N2 sama dengan U1 plus U2. Kan N1 nya kan 10 dikali 9 sama dengan 61,5 plus 28,5. Nah, perhitungannya ini benar. Nah, dengan menggunakan tabel Mann-Whitney diketahui bahwa pada taraf 0,05 U 0,05 kali 10 itu sama dengan 24. Maka untuk kesimpulannya, karena U itu lebih besar dari U taraf 0,05 atau 28,5 itu lebih besar dari 24, maka H0 nya itu ditolak atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok yang diberi metode jigsaw rata-rata hasil belajarnya itu lebih tinggi daripada kelompok yang hanya diberi metode ceramah. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.